Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2724, Bertahan hidup karena keberuntungan. Pendeta tanpa nama itu juga dengan cepat mengedarkan energi iblisnya, dan dalam sekejap mata, ia membelah dirinya menjadi 6 pria kuat yang identik, masing-masing memegang senjata berbeda di tangannya. "Anakku, bersiaplah untuk mati," mulut Lee Fugui sedikit melengkung. Ia berpikir bahwa meskipun belum lama sejak ia mulai berurusan dengan klan iblis, ia sekarang memiliki cukup banyak pengalaman dalam bertarung dengan peri iblis. Begitu banyak peri iblis yang telah kutangkap, belum lagi saat ini. Ada juga Ratu Iblis di sampingnya yang siap beraksi kapan saja. Setelah melihat Yang Mulia tanpa nama berhadapan dengannya, Lee Fugui berkata kepada pendeta tanpa nama dengan tenang, "Saya pikir Anda harus berpikir dengan hati-hati. Begitu banyak peri iblis telah tunduk kepada saya dan bergabung dengan pasukan saya. Jika Anda menghadapi saya sekarang, itu hanya akan mengurangi kultivasi Anda. Tentu saja, aku juga bisa mengeluarkan pil iblis dari tubuhmu." Guling Jingguai segera berkata kepada Yang Mulia Wuming, "Saudara Wuming, lebih baik kau menyerah saja. Kau bukan tandingan Guru Li. Aku baru saja menelan pil iblisnya, dan Master Lembah Li telah mengeluarkan pil iblisku. Apakah kamu tidak menginginkan pil iblismu lagi?" Pendeta tanpa nama itu menggertakkan giginya, menggenggam senjata di tangannya, dan berkata kepada Lee Fugui dengan suara nyaring, "Lee Fugui, bahkan jika kau lebih kuat dariku, lalu kenapa? Kecuali kau memukulku sampai mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Melihat pihak lain telah mengatakan hal ini, Lee Fugui tidak berencana untuk berdebat lebih jauh. Lagi pula, selain Yang Mulia tanpa nama, masih ada 3 iblis abadi yang menunggu untuk ditangkapnya. Memikirkan hal ini, Lee Fugui langsung mengalirkan energi vital dalam tubuhnya, menggunakan seni mendalam 89, dan tiba-tiba terbang ke arah Yang Mulia tanpa nama yang memegang kapak di depan. Pertempuran berikutnya merupakan kekalahan telak. Yang Mulia tanpa nama benar-benar rentan di hadapan Lee Fugui. Dalam waktu kurang dari 3 menit, pendeta tanpa nama hanya memiliki 1 nyawa tersisa. Setelah diinjak oleh Lee Fugui, dia menundukkan kepalanya dan menatap pendeta tanpa nama di depannya, memberinya 1 kesempatan terakhir, dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu ingin tunduk padaku sekarang, atau kamu ingin aku mengambil pil iblismu?" Mata Yang Mulia tanpa nama itu merah padam. Dia ingin melawan. Tetapi setelah pertarungan tadi, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lee Fugui. Setelah menarik napas dalam-dalam, pendeta tanpa nama berkata dengan dingin, "Jika kau mampu, bunuh aku hari ini." Lee Fugui mendengus dingin dan berkata kata demi kata, "Biarkan aku katakan, kemungkinan membunuhmu adalah 0. Lagi pula, kau tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Konon, untuk menemukan Raja Iblismu, ke-72 peri iblis harus muncul bersamaan. Jika aku membunuhmu, bagaimana aku bisa menemukan Raja Iblismu?" Pendeta tanpa nama bertanya, "Lalu bagaimana Anda akan menghadapiku?" Lee Fugui tersenyum dan berkata, "Bukankah aku baru saja memberitahumu? Ini sangat sederhana, aku hanya akan mengalahkan pil iblismu. Aku baru saja memberikan pil iblis acak itu kepada roh kuno. Mengenai pil iblismu, aku sudah memikirkannya dan akan memberikannya langsung kepada malaikat berhidung panjang. Sayang sekali, kultivasi Anda selama ribuan tahun akan hancur hari ini.
Sampai sekarang, ekspresi ketakutan tampak di wajah Yang Mulia tanpa nama. Bibirnya terus bergetar. Aku membuka mulutku, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi melihat perbuatannya sendiri tadi, Pendeta Wuming mengerti bahwa akan terlalu memalukan untuk memohon belas kasihan pada saat ini. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 72 peri iblis. Bagaimana mungkin aku bisa memohon belas kasihan dari anak berambut kuning di hadapanku ini sekarang? Saat dia tengah memikirkannya, malaikat berhidung panjang itu tiba-tiba melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, "Tuan Lembah Li, aku mohon padamu hari ini, tolong jangan pukul pil iblis itu keluar dari tubuhnya. Dia tadi punya 7 nyawa, tapi sekarang dia hanya punya 1. Jika pil iblis di tubuhnya dilepaskan, iblis manapun di luar bisa membunuhnya." Sambil berbicara, malaikat berhidung panjang itu benar-benar menggoyangkan tubuh gemuknya, mendatangi Li Fugui, dan berlutut di tanah. Melihat malaikat berhidung panjang memohon kepada Tuan yang tidak disebutkan namanya, Guling Jingguai juga melangkah maju, berlutut di tanah, dan berkata, "Tuan Li, karena saudari malaikat telah memohon kepadanya, saya juga akan memohon kepadanya. Tolong jangan pukul pil iblis itu keluar dari tubuhnya." Li Fugui tidak terburu-buru untuk membunuh pihak lain. Tujuannya adalah membuat Yang Mulia tanpa nama tunduk padanya. Lagi pula, dia tahu itu, kalau pil iblis dalam tubuh pendeta tanpa nama itu benar-benar berhasil disingkirkan, maka ke-12 iblis yang ada di bawah komandonya beserta para monster dan penjahat lainnya harus dihadapi oleh dirinya sendiri dan para peri iblis ini. Jika ditangani dengan baik, manusia yang dikendalikan monster dan roh jahat ini masih dapat bertahan hidup. Namun jika tidak ditangani dengan tepat, manusia ini akan mati. Melihat roh kuno dan malaikat berhidung panjang memohon kepada Tuan yang tak bernama, Li Fugui mengerutkan kening, menatap Tuan yang tak bernama itu, dan bertanya, "Bagaimana menurutmu? Mereka memohon kepadamu sekarang? Apakah menurutmu aku harus mendengarkan mereka?" Yang terhormat tanpa nama itu menunjukkan ekspresi putus asa di matanya dan berkata, "Apa yang bisa saya katakan sekarang yang akan berguna?" Li Fugui mengangkat kakinya dan melepaskan pendeta tanpa nama. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya sebelumnya, duduk, dan berkata kepada pendeta tanpa nama dengan tenang, "Jika malaikat hidung panjang dan roh kuno tidak memohon kepadamu hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Tetapi sekarang mereka sudah menjadi perantara bagimu. Jika engkau bersedia tunduk kepadaku dan melayani aku dengan sukarela mulai sekarang, aku masih dapat mengampuni nyawamu." Guling Jingguai buru-buru mendesak Yang Mulia Wuming, "Saudara Wuming, mengapa Anda masih berdiri di sana? Kepala Lembah Li telah memutuskan untuk mengampuni nyawa Anda. Anda harus berlutut dan bersujud kepada Kepala Lembah Li untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda." Yang Mulia Wuming merasa lega dan tubuhnya menjadi lunak. Ketika dia diinjak Li Fugui tadi, dia sempat berpikir bahwa dia pasti akan mati hari ini. Tapi sekarang, ia tidak menyangka bahwa ia masih mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah berangsur-angsur rileks, pendeta tanpa nama itu perlahan bangkit dari tanah, lalu melangkah maju, menghampiri kaki Li Fugui, berlutut patuh di tanah, dan bersujud kepada Li Fugui untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Li Fugui menunjukkan senyum puas di wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar sekali. Lihatlah dirimu, kamu bosan dan jenuh, kamu bersikeras untuk melawanku. Jika kamu menyerah padaku sekarang,
setidaknya 6 nyawamu masih ada di sana. Tapi untungnya, kau sudah sadar dan berbalik, belum terlambat untuk memperbaiki keadaan. Jika kau menyerah padaku sekarang, setidaknya nyawamu bisa diselamatkan. Sebenarnya, Yang Mulia Wuming sangat menyesali keputusannya. Dia berkata dengan berlinang air mata, Guru Li, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Anda begitu kuat sekarang. Guling Jingguai berkata dengan marah, kalian, bukankah aku baru saja memberitahumu, kalian tidak sebanding dengan Tuan Li. Tetapi kalian tidak mempercayaiku. Apa yang bisa kulakukan? Pendeta tanpa nama itu menundukkan kepalanya dan mendesah. Li Fugui menarik pikirannya dan berkata kepada 3 peri iblis di depannya, 7 peri iblis, sekarang kalian bertiga telah menyerah. Kalian telah berubah menjadi anak anjing yang ceroboh dan dikurung di dalam ruangan. Sedangkan untuk 3 peri iblis yang tersisa, apakah kalian punya cara untuk mengalahkan mereka bersama-sama? Ketiga peri iblis itu saling berpandangan. Guling Jingguai berkata tanpa ragu, Tuan Li, jangan khawatir, bahkan saudara Wuming telah tunduk padamu. Sedangkan untuk 3 peri iblis yang tersisa, kita dapat membuat mereka tunduk padamu dengan kefasihan kita. Tanpa diduga, pada saat ini, Yang Mulia Wuming berbisik, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Lebih mudah untuk membuat para penjilat dan para elf tunduk pada Master Lembah Li. Tetapi mungkin perlu sedikit usaha untuk membuat Yang Mulia Huan Feng tunduk. Guling Jingguai tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini, kita bertiga pergi mencari mereka sekarang dan mencoba meyakinkan mereka satu persatu. Jika ada yang tidak setuju, kita bisa membiarkan Guru Li maju pada akhirnya, bagaimana? Li Fugui tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu, kalian bertiga bisa pergi ke sana untukku sekarang. Ketiga peri iblis itu saling berpandangan. Mereka semua mengangguk setuju, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan bersama-sama. Ruangan itu akhirnya menjadi sunyi. Setan tikus yang sebelumnya berlindung pada Li Fugui masih meringkuk di sudut, tak bergerak, menatap Li Fugui dan Putri Mayat dengan cemas dari sudut matanya, seolah-olah nyawanya akan direnggut oleh Li Fugui dan Putri Mayat di detik berikutnya. Setelah melihat penampakan setan tikus itu, Li Fugui sedikit mengernyit dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, apa yang sedang kamu lihat sekarang? Tikus kecil. Setan tikus itu berkata dengan sedih, Tuan, saya hanya takut. Li Fugui tertawa saat melihat tatapan licik lawan bicaranya dan berkata, haha, apa yang kau takutkan? Kau sudah menyerah padaku dan menjadi bawahanku. Apa kau masih takut aku akan membunuhmu? Si Ji mendatangi Li Fugui saat itu, dan duduk di pelukannya. Ia melingkarkan lengannya di leher Li Fugui, mencondongkan tubuhnya ke dekat telinganya, dan berbisik, Saudara Fugui, sebaiknya kau keluarkan setan tikus ini terlebih dahulu. Semua peri setan ini ada di luar sana dan melakukan apa yang kau perintahkan. Setelah setan tikus itu pergi, hanya akan ada kita berdua yang tersisa di ruangan ini. Mata Li Fugui hampir jatuh ke tanah, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, tunggu, kamu tidak akan. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, si Ji sudah tahu apa yang akan dikatakan Li Fugui selanjutnya. Dia mengangguk pelan, terkekeh, dan berkata, ada apa? Kakak Fugui, apakah kau tidak ingin aku segera hamil dengan bayimu? Li Fugui tersenyum canggung dan berkata, tapi sekarang, jika mereka masuk, bukankah mereka akan tertangkap? Aku tak pernah memikirkan hal itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, si Ji berbalik dan berkata kepada roh tikus di sebelahnya,
tikus kecil, pergilah ke pintu sekarang juga dan awasi pintu itu untuk kami. Jika ada orang yang masuk, hentikan mereka dan jangan biarkan mereka masuk." Setan tikus itu mengangguk seperti sedang menumbuk bawang putih. Dalam sekejap mata dia sudah keluar dari ruangan. Tunggu sampai roh tikus padam. Putri mayat melambaikan tangannya lagi, menggunakan energi iblis yang kuat di tubuhnya untuk langsung menyelimuti ruangan itu. Lalu dia berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum, "Saudara Fugui, sekarang ruangan ini hanya bisa dimasuki oleh Raja Iblis. Tidak mungkin bagi peri iblis untuk masuk." Selagi dia bicara, tangan Gioxiji sudah mulai meraba-raba tubuh Li Fugui. Li Fugui juga terangsang. Dia pikir butuh waktu setidaknya 1 jam bagi pendeta tanpa nama dan roh kuno untuk membujuk 3 peri iblis yang tersisa. Karena dia tidak punya kegiatan apapun, dia mungkin lebih baik bersantai dengan Ratu Mayat. Memikirkan hal ini, Li Fugui mengambil kesempatan itu untuk memeluk mayat gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu bersikeras membiarkanku menyiksamu, maka aku akan memenuhi keinginanmu." Waktu berlalu setiap detik. Sebelum saya menyadarinya, 1 jam telah berlalu. Begitu Li Fugui berpisah dari mayat wanita, dia mendengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Pada saat yang sama, malaikat berhidung panjang itu berteriak kepada Li Fugui, "Tuan Lembah Li, tolong keluarlah dengan cepat." Saya menyadari bahwa situasinya tidak baik. Ketika Li Fugui berdiri, dia segera mengenakan pakaiannya. Sebelum selesai, dia berkata kepada Siji, "Siji, cepat buka penghalang dan biarkan mereka masuk." Putri mayat berdiri malas, melambaikan tangannya, dan pakaian pun dikenakan padanya. Kemudian dia mengalirkan energi iblisnya dan membuka penghalang yang menyelimuti ruangan itu. Kemudian dia berbisik, "Saudara Fugui, aku di sini. Jangan khawatir, langit tidak akan runtuh." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Aku tahu langit tidak akan runtuh. Tapi aku khawatir jika ada peri iblis yang dipukuli sampai mati, itu akan menjadi masalah." Ketika berbicara, Li Fugui membuka pintu. Tak disangka, begitu pintu terbuka, malaikat berhidung panjang dan orang aneh itu pun menyerbu ke dalam ruangan sambil menggendong Yang Mulia tanpa nama yang tengah memuntahkan darah. Di belakang ketiga peri iblis, bola energi iblis hitam menyerang mereka seperti bola meriam. Lihat situasi ini, Li Fugui sama sekali tidak ragu dan dengan cepat mengalirkan energinya untuk membentuk penghalang di depannya. Sambil mengeluarkan energinya untuk menahan serangan dari depannya, dia bertanya kepada lelaki tua dan malaikat berhidung panjang yang telah memasuki ruangan sambil membawa tuan yang tidak disebutkan namanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Guling Jingguai masih terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Yang Mulia, angin pemanggil ini melancarkan serangan diam-diam. Kami sudah setuju dengannya, dan dia juga berjanji di depan kami bahwa dia akan tunduk padamu. Namun, kami tidak menyangka bahwa tepat saat kami hendak pergi, Yang Mulia angin pemanggil tiba-tiba menyerang kami. Sebelum kami sempat tersadar, Yang Mulia pemanggil angin menyerang Yang Mulia tanpa nama. Awalnya aku berencana untuk melawannya, tetapi aku ingat apa yang kau katakan, bahwa tidak ada peri iblis yang boleh dibunuh. Untuk memastikan Yang Mulia tanpa nama bisa selamat, kami membawanya kembali." Sambil berbicara, Guling Jingguai menyeka butiran keringat di dahinya, mengalirkan energi iblisnya, dan bergegas ke Li Fugui. Ia berkata terus terang, "Tuan Li, Anda harus pergi dan mengobati Yang Mulia Wu Ming terlebih dahulu. Saya akan menangani Yang Mulia Huan Feng." Li Fugui bertanya,
Apakah kamu yakin bisa mengalahkan lawan? Gu Lingjingguai berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir, aku juga telah meminum pil iblis di tubuh Sui Bian. Sekarang kekuatanku jauh lebih unggul dari lawan. Setelah meninggalkan kata-kata ini, monster pintar itu melepaskan energi iblisnya dan terlibat dalam pertarungan dengan Wind Summoner yang menyerbu dari luar. Si Ji melangkah maju saat ini, dan ketika dia hendak pergi, dia ditangkap oleh Li Fugui. Kemana kamu pergi? Cepat datang dan bantu aku menyembuhkan luka pendeta tanpa nama. Si Ji menggigit bibir merahnya erat-erat dengan gigi peraknya dan berbisik. Biarkan aku pergi dan membunuh pemanggil angin ini terlebih dahulu. Li Fugui hampir muntah darah. Dia berbicara lebih keras. Sudah berapa kali kukatakan padamu, kau tidak boleh membiarkan peri iblis mati. Apakah kau menutup telinga terhadap kata-kataku? Bersambung.